Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauliana dengan NPM 2021020274 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Di sini saya akan membahas tentang mursyid dan tasawuf. Apa sih pengertian dari mursyid? Perkataan mursyid berasal dari kata irsyada, yaitu memberi petunjuk. Dengan kata lain, mursyid berarti seorang yang ahli dalam memberi tunjuk ajar, terutama dalam bidang spiritual dalam istilah para sufi. Mursyid secara istilahnya, menurut kaum sufi adalah mereka yang bertanggung jawab memimpin murid dan membimbing perjalanan rohani murid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses tarbiyah yang teratur dalam bentuk tarekat sufiyah. Para mursyid bertanggung jawab untuk mengajar dari sudut zahir atau syariat dan makna atau batin. Antara fitur seorang yang digelarkan sebagai mursyid adalah yang pertama, memiliki ilmu agama yang jelas tentang hal-hal fardu ain. Yang kedua, dia adalah seorang kamil dari sudut muamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapat pengakuan atau konfirmasi dari mursyidnya atau gurunya yang diakui tidak putus dalam urutan pengajaran. Dan yang terakhir, manhaj tarbiyah yang sejalan dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Mursyid adalah sebutan untuk orang guru pembimbing dalam dunia thariqah, yaitu telah memperoleh izin dan ijazah dari guru mursyid. Di atasnya yang terus bersambung sampai kepada guru mursyid sohibut thariqah yang musalsah dari Rasulullah SAW untuk mentalkin zikir atau wirid thariqah kepada orang-orang yang datang meminta bimbingannya atau murid. Dalam thariqah Tijaniyah, sebutan untuk mursyid adalah muqaddam. Selanjutnya, ciri-ciri dan karakteristik seorang mursyid. Yang pertama, sederhana, tidak selalu terkenal atau cenderung tersembunyi. Yang kedua, ucapannya pasif, tidak mau benar sendiri. Yang ketiga, memiliki ilmu hikmah. Yang keempat, mampu mengungkap rahasia Allah. Yang kelima, suluk mungkin berbeda, tapi intinya mengajak dekat dengan Allah. Yang keenam, sebagai pewaris Nabi. Yang ketujuh, memiliki kerohanian. Yang kedelapan, memiliki firasah yang tajam. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Selanjutnya, pengertian tasawuf. Secara etimologi, definisi tasawuf terdiri atas beberapa macam pengertian sebagai berikut. Tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahlu sufuh, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, atau para sahabat Ansor yang berada di emperan Masjid Nabawi. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tasawuf adalah salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek kerohanian manusia yang dapat menimbulkan akhlak mulia. Tasawuf termaktub dalam surat Al-A'la ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbika shalla. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia bersembahyang. Quran surat Al-A'la ayat 14. Perilaku manusia entah yang baik atau yang buruk bergantung pada hati yang ia pelihara. Sejatinya, hati yang bersih akan membawa manusia pada kedamaian dan ketentraman yang sejati dan menyejukkan hati sesama ataupun lingkungannya. Sedangkan hati yang kerap, dengki, dan iri akan menjadi hati yang kotor, sehingga membawa pada kehancuran, kekacauan, dan keresahan. Hal tersebut akan berdampak pada kehancuran manusia dan lingkungannya.
Sementara hati yang bening akan senantiasa terwujud pada diri manusia itu sendiri ketika memperbaiki hubungannya dengan Sang Ilahi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ulai dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Mursyid dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 17, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tazida lahu waliyal musyid. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. Demikianlah materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.